Sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi, digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada Cortex system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun Prof. Mahfud. Antara penerimaan pajak dan tax ratio. Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5. Sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan, karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai. Nah itu dia, kita coba bahas yang ini, Mas Bayu. Terkesima Enggak, artinya gini, pertanyaannya Pak Mahfud juga kan perbedaan antara rasio pajak dan meningkatkan pendapatan pajak. Kalau Mas Gibran menyebutkan bahwa ya akan membentukkan badan penilaian pajak, dia komando oleh Presiden, dikejar lagi oleh Pak Mahfud. Nah, apakah dari pernyataan-pernyataan tadi malam gitu, saya ke Mas, apakah dari pernyataan-pernyataan atau jawaban-jawaban semalam itu sebenarnya sudah bisa mengcapture semua begitu soal pajak antara perbedaan tax ratio dan juga pendapatan? Terjawab nggak? Terjawab tidak? Enggak, sebenarnya inti dari pertanyaan itu, semangatnya nih yang kita lihat ya adalah Pak Mahfud itu bagus. Ini bedanya Pak Mahfud menurut kami. Pak Mahfud nanya itu adalah karena rakyat itu jangan sampai dibohongi bahwa ada angka yang kok kayaknya nggak masuk akal. Makanya Pak Mahfud sebenarnya bantuin Pak Gibran juga. Kalau memang bukan seperti itu, tolong jelaskan. Kenapa? Karena Pak Mahfud tangkap bahwa kalau orang ngomongin pajak ini sensitif. Mau dari yang kakap sampai yang bawah, orang bawah deh, kalau kayak kita, ngapain saya bayar pajak?
nanti segala macamnya mana balik ke kita, nggak ada segala macam. Yang atas ini mau bayar pajak susah banget, nanti malah lebih banyak pajaknya daripada profitnya segala macam. Jadi semangatnya itu. Dan soal angka 23% itu memang seingat di data kami pada saat kami melakukan komparasi antara 3 calon visi misi bulan November. Ada angka 23% itu. Itu dalam dokumen visi misi Analisa kami komparasi ya. Oke. Bulan November. Nah kalau berubah di tengah jalan saya nggak tahu. Tetapi analisanya memang ada. Data November. Karena kami waktu itu bikin tabel. Begitu juga makanya pada saat awal kami juga bingung tiba-tiba ini bukan apa-apa. Cuma kami bingung memang. Mas Gibran membuka dengan statement 19 juta lapangan kerja. Nah seingat kami bulan November angka 19 juta itu belum ada di visi misinya. Nggak apa-apa bagus. Mungkin karena Pak Ganjar, Pak Mahfud selalu ngomong 17 juta lapangan kerja, terus tiba-tiba muncul angka 19, saya nggak tahu. Dan mestinya bisa dibantah kan kemarin kalau bukan kalau bukan 23%. Kalau memang bukan 23%, ya silakan sampaikan. Tetapi Pak Mahfud itu nanya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk menang-menangan kalah-kalahan, tetapi ayo kita fair sama rakyat. Ini rakyat jangan sampai salah. Gitu. Oke, dengan jawaban yang disampaikan oleh Mas Gibran? Kalau saya makin bingung juga sih sebenarnya kalau mau jujur. Jadi yang ngambang yang mana maksudnya? Kalau ngambang ya sebenarnya sederhana aja kan. Itu 23% dari mana? Terus kemudian jawabannya seperti itu ya sama mungkin juga tidak menjawab. Tapi intinya bukan itu. Intinya kalau memang bukan itu ya tolong sampaikan. Kalau memang itu tolong kasih rasionalnya karena secara rumus ekonominya kok nggak masuk Ya, gitu. meminta kejelasan itu ya, Mas Emil. Mas Emil? Ya, sekali lagi spiritnya, semangatnya itu adalah bagaimana masyarakat dan semua stakeholder itu bisa tahu apa yang ada di dalam rencana pasangan calon. Apa yang disampaikan Pak Mahfud itu kan adalah banyak concern terhadap tax amnesty aja nggak kepake, kemudian apakah rakyat akan ditakut-takuti dengan kenaikan pajak, dan Mas Gibran dengan tegas mengatakan kita tidak akan berburu di kebun binatang. Tapi kembali lagi kepada yang kita bahas di awal lah, bahwa composure dari Mas Gibran pada saat kemudian dicecar seperti itu, ketenangan, kemudian juga bagaimana Mas Gibran fokus kepada concernnya bahwa ini bagaimana mau meningkatkan penerimaan pajak dan membedakan kan gini, kalau rasio pajak itu kan sekian persen misalnya dari GDP ya kan. Nah kalau kalau penerimaan pajak tanpa menaikkan, misalnya maksudnya begini, penerimaan pajak kalau ekonomi kita tumbuh ya kan, penerimaan pajak kita akan naik tanpa rasionya harus naik. Jadi jangan kita terjebak berburu di kebun binatang yang udah ada kita persin terus gitu. Nah kita pengen juga, sebenarnya loh, kalau misalnya yang hari ini produksi sawit bisa bikin oleochemical ya, produk turunan-turunan, kan otomatis naik tuh. Kenapa nggak kita bimbing ke situ, kita kemudian baru mengambil rencana peningkatan pajak. Makanya dibalikin ke hilirisasi. Karena apa? Hilirisasi ekspor dari 3 jadi 33 miliar dolar itu 450 triliun hampir ya. Bayangkan kalau diambil 5%-nya dari itu bisa di taxable, itu berapa pendapatan yang meningkat. Jadi kita lebih fokus gini, karena waktu terbatas ya. Waktu terbatas untuk menjelaskan, yang harus kita pastikan masyarakat tahu bahwa kita tidak akan kemudian mencari-cari, memeras-meras berlebihan, dan kemudian kontraproduktif terhadap semangat ekonomi kita. Meskipun itu tidak menjawab inti pertanyaan dari Pak Mahfud. Menurut saya tetap menjawab, karena Pak Mahfud juga menanyakan bahwa gimana kalau rakyat takut, makanya waktunya kan terbatas. Di mana 23% dan lain itu tuh menurut Anda intinya sudah kan terjawab beliau nanya masalah apapun, ujungnya rakyat takut. Nah, rakyat tidak perlu takut. Itu karena penerimaan pajak loh, bukan kita mau meras-meras itu. Itu saya 2015 sampai 2019 pernah bantuin Pak Presiden Jokowi di tim komunikasinya. Yang disampaikan Mas Gibran memang copasnya Pak Jokowi memang. Ya memang kenyataan, kalau dicek aja di Google, memang dari dulu Pak Jokowi selalu bilang kalau soal pajak itu kita tidak mau berburu di kebun binatang. Itu sudah track recordnya sudah jelas. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Hanya kan memang yang kita mau itu bukan copas, yang kita mau itu percepatan akselerasi. Makanya Pak Mahfud dengan beserta tim Pak Ganjar menyatakan tax ratio yang 14-16% itu kita diukur semua. Intinya kita pengen pertumbuhan ekonomi 7%. Pak Jokowi pun setuju 7%. Dan Pak Jokowi itu kalau saya ingat pada saat saya bantuin beliau, memang dia akan selalu mencari gimana cara perbaikinya. Dia tidak akan mau copas-copas aja.
Itu yang saya rasa menjadi perhatian, dan saya rasa semua juga sepakat kok. Iya, singkat aja bahwa kan disebutkan core tax system, bahwa sebenarnya yang bukan COPAS itu penting karena memang ini konsisten kan, melanjutkan, memang melanjutkan bagaimana pelayanan pajak harus diperbaiki, bagaimana oknum-oknum ditindak, dibersihkan. Nah itu yang menjadi komitmen, makanya core tax system yang sudah masuk tahap enrichment tadi itu menjadi jawaban juga untuk terus continual memperbaiki pelayanan pajak. Oke, tapi yang menarik begini Bang Ege, Ya. Anda melihat tidak dalam Bentar, dikit. Oke, singkat boleh Bang. Ya, menurut saya kalau memang itu betul 23% itu blunder dan tidak rasional. Dan itu harus dikoreksi. Meskipun tadi Ya. dijelaskan cara mendapatkannya bagaimana? Tidak mungkin. Background saya Kalau ekonomi. nggak salah bilang mau 23% tax Tarik ratio pajak itu dari- tidak mungkin. Jadi coba bayangkan Presiden Joko Widodo dalam hampir 10 tahun ini itu average itu hanya sekitar 10-11%, bahkan pernah 8% rasio pajaknya. Jadi menurut saya janganlah melambung-lambung tinggi dengan 23%. Itu adalah menakutkan sekali itu buat dunia usaha dan buat masyarakat. Dan itu harus dikoreksi. Kalau memang itu tidak benar 23%, harus dikoreksi. Itu salah. Begitu. Kalau tetap makanya Mas Gibran fokusnya kepada core tax system tadi. Nah, makanya itu harus dikoreksi. Kalau memang itu Pak Prof Mahfud itu salah, bukan 23%. Itu harus dikoreksi karena ini sangat buat dunia usaha itu sangat menakutkan sekali. Tiba-tiba dari 10% average kemudian naik 23%. Itu akan dampaknya luar biasa buat ekonomi Bang Khalid, masyarakat. itu cara mengoreksinya benar seperti apa yang disampaikan oleh Caimin nggak, meningkatkan pajak pada pengusaha? Nah, Kan gini, ngomong gitu juga, kalau Gus Imin di targetnya beda ya? awalnya beda. Jadi begini, kalau kita memiliki konsep platform ekonomi berkeadilan, kita akan membuat tax cut pemotongan pajak untuk kelas menengah, guru, pekerja, pokoknya kelas menengah itu kita akan tax cut. Tapi untuk kelas atas yang the haves, orang-orang yang super rich, itu kita akan progressive tax. Itu ideologi kebijakan pajak kita. Dan untuk UMKM yang mikro itu kita bebaskan pajak. Jadi ada sebuah konsep yang jelas di situ. Tax ratio kita pun juga clear, itu 13-16%. Oke. Dan itu rasional. Ada beberapa sektor, misal sektor pertambangan, itu taxnya itu rasionya cuma 5%. Sektor pertambangan itu. Artinya dari 5% saat ini posisi tax ratio 5% itu bisa dinaikkan nggak? Bisa dinaikkan. Itu mungkin sekali, sehingga potensi untuk mencapai 13% sampai 16% itu mungkin. Oke. Tapi kalau 23% itu menurut saya itu kebohongan dan harus dikoreksi. Berarti singkat saja. Nggak harus dijawab Mas karena Yoyo, kan hanya ke situ. ya atau Iya, tidak? 23% itu masuk akal nggak? Itu harus- sekali betul nggak, lagi 23%? sekali lagi begini. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kemudian mau ditetapkan angka berapapun dari dulu. Presidential election selalu ngomong masalah tax ratio. Masyarakat di bawah itu cuman pengen saya dikejar-kejar pajak nggak. Makanya Mas Gibran menekankan di bawah 500 juta nggak ada pajak. Justru sampai itu 4,8 miliar. 23% betul nggak? 0,5%. 23% betul nggak? Iya, jadi nah kemudian yang paling penting tadi mengatakan bahwa pelayanan pajak harus diperbaiki. Jadi masyarakat itu tidak kemudian nguplekin urusan itu karena realisasinya yang penting Oke, ini. tapi yang angka terasa di itu kan masyarakat. target dari Prabowo Gibran, 23% itu nyata. Sekarang begini, coba dilihat nanti prognosis APBN-nya. Silakan dilihat prognosis APBN. Bagaimana mendapatkan angka-angka untuk memenuhi program-program janjinya. Dari situ tinggal dicek kok sebenarnya ketakutan-ketakutannya akan terjawab. Itu aja. Oke, itu soal pajak ya. Nanti Oke. kita masih punya ada tema lain lagi ya. Nah itu selain dia, pajak. karena yang menarik adalah nanti saya ingin ke Bang Ege. Tadi disampaikan oleh Bang Patria gitu ya. Anda melihat tidak dalam performa Mas Gibran semalam ada sosok Pak Jokowi di sana? Dijawabnya usai jeda ya. Saat lagi pemirsa untuk Anda. Itu pertanyaannya.